duduk saudaraku. Shalom. Apa kabar? Sekali lagi shalom. Ya. Saudaraku, mari kita antusias. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan tidak terlalu lama, tapi waktu yang singkat ini mari kita respect akan firman Tuhan supaya kita boleh pulang membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kita akan kembali belajar tentang kekuatan iman yang sejati. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bahwa pentingnya iman. Nah, hari kita akan belajar kembali kekuatan iman yang sejati. Nah, saudaraku, dalam perjalanan hidup kita di dalam Tuhan, kita butuh iman yang sejati itu. Kita butuh kepercayaan yang murni, kepercayaan yang sejati, tanpa kita memandang kiri dan kanan, tanpa kita terpengaruh dengan keadaan atau situasi, tetapi kita sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh tetap mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Supaya apa? Supaya kelak kita Tuhan dapati kita berbuah. Saudaraku, Tuhan mau ketika Dia datang, Dia dapati kita berbuah lebat. Saudara dan saya, tidak mungkin kita bisa berbuah lebat kalau kita tidak beriman yang benar. Saudara datang beribadah, saudara harus memulai dengan iman. Saudara datang berdoa, saudara harus memulai dengan iman. Artinya segala sesuatu yang saudara lakukan, saudara harus memulai dengan iman. Maka ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kita dengan iman yang sejati. Nah, oleh karena itu saudaraku, supaya kita punya tuntunan akan kebenaran ini, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Sekali lagi, Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Sudah dapat? Amin, sudah dapat? Baik, kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Mulai ayat yang ke-20. 3, 2, 1, ya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Elohim. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, dari pembacaan ini ada beberapa poin yang kita mau bangun narasi dalam hidup kita, yang kita mau bangun narasi dalam pikiran kita, yang kita mau bangun dalam perjalanan kekristenan kita, saudara-saudaraku. Ini perkara yang saya kira sangat-sangat serius. Kenapa? Karena memang kenapa Petrus bilang, Rabi, lihatlah pohon yang kemarin yang kau kutuk itu. Nah, itu kisahnya di pasal yang sama ayat 14, saudaraku. Ya, coba saudara perhatikan ayat 14, atau mungkin saya baca 12-nya saudaraku supaya kita punya pengantar. Ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun.
ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Nah saudara, ya, ada orang yang menafsirkan ini bahwa ya ketika kita tidak berbuah maka kita akan kering, akan dimasukkan ke perapian. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi itu juga boleh saja narasinya seperti itu. Artinya bahwa Tuhan pada waktu itu tahu dia bahwa memang pada masa itu bukanlah musim berbuah. Tetapi dia berharap bahwa sekalipun mungkin tidak musim panen raya, tetapi paling tidak ada buahnya lah gitu ya. Itu harapannya, karena dia Tuhan, tidak mungkin dia tidak tahu itu. Tetapi itu juga adalah salah satu contoh bukti bahwa Tuhan mengharapkan buah itu gitu ya. Tuhan mengharapkan buah itu dari pohon ara itu. Tetapi karena Tuhan tidak mendapatinya, maka dia bilang, mulai hari ini jangan ada lagi orang yang makan buahmu. Ya kan? Nah ini apa? Ketika esok harinya mereka melewatinya, maka murid-murid itu melihat bahwa pohon ara itu sudah menjadi kering. Nah, dari narasi ini kita bisa belajar, saudaraku, hal yang penting, bahwa Tuhan selalu mendambakan buah dari hidup kita. Tuhan selalu mendambakan buah daripada kekristenan kita, buah daripada iman kita kepada Tuhan. Tetapi buah itu tidak bisa jadi kalau itu tidak didasari dengan iman yang sejati. Nah oleh karena itulah betapa pentingnya kita memiliki iman yang sejati itu. Kita boleh percaya, orang lain juga boleh percaya, tetapi Tuhan mau kita melebihi daripada hanya sekedar percaya, tetapi sungguh-sungguh percaya tanpa ragu. Saudaraku, saya jujur, kadang-kadang saya ragu dalam hidup ini, saudara. Jujur saya katakan, kadang-kadang saya ragu sama Tuhan. Tetapi lewat kebenaran ini, saya kembali dikoreksi oleh Tuhan. Iya ya Tuhan. Apa susahnya sih bagi kau melakukan mujizat gitu ya? Kalau saya renungkan bagaimana di kitab Keluaran, ada 10 tanda ajaib, tanda heran yang Tuhan lakukan lewat Musa. Saya kira juga itu hal yang gampang bagi Tuhan. Dan hari ini pun Tuhan itu bisa lakukan kembali gitu ya. Ketika saya bayangkan juga bagaimana ketika Tuhan memukul gunung batu, dan gunung batu itu mengeluarkan air. Ketika juga 40 tahun orang Israel makan manna turun dari surga. Apa susahnya sih Tuhan lakukan itu hari ini? Ya toh? Ketika Musa mengulurkan tongkatnya di laut Tiberau, maka laut itu terbelah dan umat pilihan Tuhan bisa menyeberang. Terus bangsa Mesir tenggelam. Apa sih susahnya juga hari ini Tuhan lakukan itu? Dan saya percaya sampai hari ini adalah Tuhan yang sama. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, ini narasi yang harus kita bangun dalam diri kita. Saya bergairah ketika saya meneliti firman ini, ketika saya merenung, saya kembali bergairah, saya kembali semangat. Orang boleh ngomong A, orang boleh ngomong B, orang boleh ngomong Z, tapi saya harus percaya perkataan Tuhan. Saya harus percaya perkataan Tuhan, karena aku tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang belum berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan iman seperti ini harus dimiliki orang percaya. Nah dari pembacaan kita ini, ada beberapa poin yang kita mau bahas pada pagi ini, saudaraku. Yang tadi pertama dikatakan bahwa lihatlah, pohon ara yang kau kutuk kemarin sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka Yesus berkata di ayat yang ke-22-23, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Elohim. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sepertinya sesuatu, kalau menurut bahasa Indonesia kita ini sepertinya bahasa hiperbola,
sepertinya bahasa hanya sekedar membesar-besarkan saja. Tetapi saya katakan benar, saudaraku, benar. Karena di Mesir ada satu gunung yang pindah, dan di sana ada satu gereja. Orang percaya membedakan gunung di sana. Dan air menjadi anggur. Terjadi juga di NTT beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya Tuhan menjamin firman-Nya sampai hari ini. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, tidak sukar bagi orang percaya melakukan itu. Ya, tidak sukar. Itu maka dikatakan, kalau kamu percaya saja kepada gunung ini, kau perintahkan, dia akan teranjak ke laut. Benar, saudaraku. Nah, iman seperti ini dibutuhkan, bukan hanya sekedar kata-kata, bukan sekedar cerita, tetapi itu dibutuhkan iman yang luar biasa. Asal itu untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada yang sukar. Mungkin akan banyak orang berkata, mana mungkin? Ya, karena mau tidak beriman. Mana bisa? Karena tidak beriman. Sekarang, kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan bisa lakukan. Orang percaya bisa lakukan. Sampai hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa telusuri. Tadi saya singgung bagaimana Musa oleh kuasa Tuhan mengadakan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran kepada Firaun di Mesir pada ketika itu. Dan perjalanan bangsa Israel sampai mereka di Kanaan. Bagaimana tembok Jericho bisa runtuh hanya karena mereka menyembah Tuhan. Bukan karena bom, tetapi karena umat Tuhan menyembah Tuhan. Umat Tuhan memuji Tuhan. Umat Tuhan mengelilingi tembok Jericho, sehingga pada hari ke-7 tembok Jericho runtuh. Itu bukan ilusi. Sampai hari ini sejarah membuktikan bahwa tembok Jericho pernah ada. Jadi iman kita seorang percaya bukan ilusi, bukan omong kosong, tapi iman kita benar-benar Yesus ada, Tuhan kita ada. Nah, saudaraku, satu hal yang mungkin kita boleh lihat, saudaraku, untuk menguatkan firman ini, untuk iman kita boleh bergairah, semangat kita sebagai orang percaya boleh bergairah, supaya kita tidak menjadi orang hanya sekedar ikut-ikutan, menjadi Kristen burung beo, saudara-saudaraku, tapi kita Kristen yang sungguh-sungguh punya otoritas. Haleluya. Mari kita lihat bagaimana Joshua. Ya, mari kita lihat sebentar Joshua pasal 10 ayat 12-13. Joshua pasal 10 ayat 12-13. Apa yang terjadi, saudaraku? Joshua 10, 12-13 mungkin bisa dibaca. Oke. Yosua 10 ayat 12-13, demikian firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Saudara bisa terpikir tidak? Joshua itu siapa sih? Sama dengan saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan, jangankan gunung, artinya kalau matahari saja bisa berhenti, berarti bumi sedang berhenti dari putaran sumbunya. Kita belajar bahwa yang mengitari matahari itu apa? Bumi. Ya toh? Planet ini, galaksi ini yang memutari, mengisari matahari itu. Tapi ketika Joshua bilang, hei kau matahari, dikatakan apa? Berhentilah di apa? Di atas apa? Di atas Gibeon. Diperintah juga di atas Gibeon loh. Dan berhenti. Berarti bumi berhenti. Berhenti berputar.
Dan engkau bulan di atas lembah air. Mungkin akan ada orang yang berkata begini, mana mungkin. Ya karena tidak beriman. Ya kan? Harus dikatakan, maka satu hari dia berjalan pelan-pelan. Berarti matahari itu berhenti. Bisa dikatakan 2 hari, saudara. Atau katakanlah mungkin 1,5 hari. Tapi yang jelas, memang kita tidak menyatakan mau berapa jam dia. Tapi dikatakan ayat ini berkata, matahari itu berjalan pelan-pelan 1 hari penuh. Siapa yang minta? Joshua. Kepada siapa dia minta? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang kita percaya hari ini. Kepada Tuhan yang kita sembah hari ini. Nah, kenapa bisa? Sekali lagi, Joshua orang yang percaya. Joshua adalah orang yang sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan. Tidak sia-sia Joshua 40 tahun di bawah bimbingan daripada Musa. 40 tahun, saudara. Joshua itu menjadi hambanya Musa. Nurut, patuh, taat. Memang sayangnya akhir-akhir ini ada banyak orang belum setahun 2 tahun sudah memberontak. Sedikit aja tersinggung memberontak. Ya tentu itu adalah buah daripada iman yang salah juga. Tapi Joshua 40 tahun. Dan dia melihat bagaimana Tuhan bekerja. Joshua itu melihat bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Musa sebagai hamba Tuhan mempertontonkan itu. Dan Joshua belajar. Akhirnya di masa Joshua merasa kesulitan karena dia harus mengalahkan musuh-musuh mereka. Maka dia minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah supaya kami selesaikan pertandingan ini, supaya kami selesaikan peperangan ini, supaya kami selesaikan musuh-musuh kami ini. Jangan terbenam dulu matahari. Tolonglah. Hei matahari, kau berhentilah di atas Bukit Gibeon. Dan kau bulan, ada kau di atasnya. Berarti kan itu kan sudah 1 hari 1 malam, sudah ada bulan kan? Sudah ada bulan. Saya bilang ini dahsyat. Menurut saudara dahsyat enggak? Halo, dahsyat enggak? Dahsyat. Dahsyat. Nah, karena itu kita dituntun Tuhan untuk menjalani hari-hari ini, untuk berjalan dengan iman yang sejati itu, untuk kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, supaya kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib itu, untuk kita bisa melihat karya Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat itu, sehingga kita bukan hanya sekedar ya ikut-ikutan saja. Dan saya mau dorong saudaraku, berhentilah sebagai Kristen yang ikut-ikutan, berhentilah sebagai orang Kristen hanya sekedar Kristen burung beo. Tuhan tidak suka itu. Dan saudara dan saya tidak akan bisa berbuah kalau saudara dan saya hanya menjadi Kristen burung beo. Saudara harus punya keputusan. Kita harus punya keputusan. Percaya, yakin, teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun mungkin di luar sana ada ajaran-ajaran penyesatan. Ingat saudaraku, ini sudah akhir daripada akhir zaman. Ada juga sekarang konon, aku dengar kemarin sempat juga aku sedikit agak marah. Karena dia saudara, dia keluarga. Mereka percaya Yesus tapi mereka tidak percaya hari Natal. Mereka mengakui tahun baru tapi mereka tidak mengakui hari Natal. Mereka lupa tahun baru itu adalah narasi daripada hari Natal. Itu adalah rangkaian daripada hari Natal. Maka ada tahun baru. Ya, tapi mereka lupa itu. Dan itu sekarang sedang berkembang. Makanya saudaraku, kalau saudara tidak serius diajar oleh firman Tuhan, percayalah saudara tidak akan peroleh buah apa-apa. Dan saudara bisa tahu kalau saudara tidak peroleh buah kira-kira seperti apa. Jangan percaya saudaraku hanya sekedar, oh aku kan sudah percaya kok, aku sudah percaya Yesus. Saudaraku sama katakan berhenti itu. Saya pribadi saya katakan, saya masih jauh dari Tuhan. Alkitab berkata, kalau orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Saudara bisa bayangkan, orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Siapa kita?
mari kita serius. Ibadah, mari kita serius. Menyembah Tuhan juga kita mari menyembah dengan iman. Memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan iman. Mainkan musik, mari kita mainkan musik dengan iman. Kalau karunia kita mengajar, mari kita mengajar dengan iman. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita beriman bahwa ada satu pribadi yang kita hormati, ada satu pribadi yang kita junjung tinggi, ada satu pribadi yang kita muliakan dalam perjalanan hidup kita. Haleluya. Ini penting, saudaraku. Ini penting. Supaya apa? Supaya saudara dan saya berbuat. Nah, dibutuhkan. Nah, poin yang kedua dari pembacaan kita hari ini, itu ayat 24 dikatakan apa? Markus pasal 11 tadi ayat 24 ayatnya ke-24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada keunikan iman Kristen. Ada keunikan. Coba perhatikan, saudaraku. Coba perhatikan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Orang kan sudah diberi dulu kan, baru kita terima kan. Ini terima dulu, baru diberi. Ini iman, saudara. Jadi terima dulu. Terima dulu apa yang kita doakan itu. Terima dulu dari Tuhan. Setelah kita terima, baru Tuhan beri. Nah, inilah lonjakan iman. Ini namanya lompatan iman, saudara. Jadi ketika kita berdoa, saya mendorong kita berdoa. Ketika kita berdoa, jangan ragu. Jangan ragu, jangan berkata begini, sudah berdoa, mananya? Sudah berbulan aku berdoa, mananya? Saudaraku, berhentilah berkata seperti itu. Berhentilah berkata seperti itu. Kalau saudara sudah doakan, yakinlah engkau sudah menerimanya. Dan ini memang perlu latihan, saudaraku. Tidak mudah, karena kita sudah terbiasa mendengar bisikan setan. Manalah mungkin, sama saja, hidupmu sama saja, tahun lepas tahun, hidupmu sama saja, pelayananmu sama saja. Setan bisikan itu. Jujur saya mau katakan, lebih sering kita mendengarkan suara setan daripada suara Tuhan. Atau mungkin seimbang. Dengar suara Tuhan dengan suara setan, dengar suara Tuhan dengan suara setan. Maka kadang-kadang lama-lama juga kita kesetanan. Nah, saudara. Nah, poin yang kedua ini penting sekali bagi kita, yaitu tentang doa. Doa yang serius, doa yang beriman, doa yang yakin. Kalau tadi kita pahami bagaimana Joshua pasal 10 12 tadi berkata. Dia berkata kepada Tuhan dan dia perintahkan matahari berhenti. Nah, iman seperti ini, doa seperti ini. Tanpa ragu, tanpa bimbang. Ada satu keinginan yang penuh. Karena kita tahu Tuhan kita belum berubah. Dia sanggup melakukan apa saja dalam hidup kita. Sekali lagi, asal itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Percayalah, asal itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti melakukannya bagi kita. Asal jangan bimbang, asal jangan ragu-ragu. Tuhan pasti melakukannya. Dan kita harus percaya, kita menerima apa yang sudah kita minta. Haleluya. Ini penting saudaraku, dan ini perlu kita latih diri kita. Kenapa kita gagal menerima apa yang kita doakan? Yang jelas pertama, karena kita kurang iman. Kita kurang iman. Betul kita beriman tapi kurang, imannya nggak sampai. Itu maksudnya. Ibaratnya begini, kalau iman itu misalnya 1 drum, nggak sampai, paling mungkin dia setengah drum, nggak sampai. Kurang imannya. Nah, sementara maunya Tuhan itu penuh, full dia. Jadi kita kurang iman. Nah, kita harus latihan ini. Harus latihan. Doa seperti ini kita harus melatih diri kita. Kita perlu serius akan hal ini. Sampai kita bisa melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Karena
Coba saudara lihat sebentar. 1 Yohanes 3:22. 1 Yohanes 3:22. Tampilkan sebentar. Firman Tuhan sudah menjamin. Bukankah kita sudah belajar bahwa tidak ada firman Tuhan yang kembali kepada Tuhan dengan sia-sia? Apa saja yang Tuhan perintahkan kepada firman itu akan melakukannya. Nah sekali lagi, kita kurang beriman. Atau mungkin kita sedang sekedar ikut-ikutan. Orang berdoa, kita berdoa. Saudaraku, ini masanya bagi kita perlu serius. Bilang sama kiri kananmu, mari kita serius. Serius. Jangan ikut-ikutan. Jangan kalau kita sudah, aku kan sudah rajin gereja kok, aku sudah pengkhotbah kok, aku sudah pemimpin puji-pujian kok. Saudaraku, Tuhan tidak peduli kau pemimpin puji-pujian, Tuhan tidak peduli kau pengkhotbah. Tuhan yang mau peduli kau berbuah enggak? Hidup mah. Tuhan peduli kau berbuah enggak? Ya. Apa dikatakan? 1 Yohanes 3:22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa saja yang kita minta, yang berkenan kepadanya. Apa saja yang kita minta, sekali lagi yang berkenan kepadanya. Nah kadang-kadang doa kita nggak terkabul, doa kita nggak ada. Kenapa? Yang kita minta itu bukan untuk kemuliaan namanya. Bisa jadi sombong-sombongnya kita. Bisa mau memuaskan hawa nafsu kita. Bisa supaya kita dipuji orang. Perhatikan saudara, kadang-kadang kita nggak sadar. Bisa supaya dipuji orang. Supaya dibilang orang kita hebat. Nah Tuhan tidak berkenan kepada perkara itu. Tuhan akan melakukannya kalau itu untuk berkenan kepadanya. Ayat ini berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Dari siapa? Dari Tuhan. Kita memperolehnya karena kita menuruti segala perintahnya. Nah, ini juga penting juga ya. Nah hal yang kedua, kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Karena kita kurang taat sama Tuhan. Kita kurang taat. Ayat ini berkata, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi yang kedua saudara, penghalang doa kita adalah karena kita kurang taat sama Tuhan. Kita kurang melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Jangan saudaraku. Karena Tuhan tidak mau kita bermain-main, tapi Tuhan mau kita serius. Ketika Tuhan bilang A, kita harus lakukan A. Ketika Tuhan bilang B, kita harus lakukan B. Maka kita ada kerjasama dengan Tuhan. Saudara, pembacaan kita beberapa hari yang lalu tentang Henok. Kenapa Henok terangkat dengan usia 300 sekian tahun? Alkitab mencatat karena apa? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Artinya dia taat kepada Tuhan. Saudara mau melihat hal yang besar dari Tuhan, belajarlah taat sama Tuhan. Jangan pakai pikiran, jangan pakai akal-akalan, jangan pakai perhitungan-perhitungan. Tadi kau dengar tadi dari pemain musik kita, kenapa tidak datang? Kenapa dia tidak datang? Kenapa? Katanya alasannya dia capek. Saya kadang-kadang heran kalau ada orang capek ikut Tuhan. Maaf saudaraku, jangan tersinggung. Kalau orang bilang capek karena capek tidak beribadah, saya kira itu bukti orang itu kurang taat sama Tuhan. Di hadirat Tuhan kita akan puas. Di hadirat Tuhan kita memperoleh kekuatan yang baru. Di hadirat Tuhan kita memperoleh kesegaran yang baru. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang kita tidak mampu pikirkan. Itulah Tuhan kita. Tapi kalau dia kenapa enggak ibadah? Capek. Kenapa? Karena memang kurang beriman. Betul, badan kita ini terbatas. Tubuh kita ini terbatas. Tapi ketika yang tidak terbatas itu datang memenuhi kita,
maka kita akan bisa hidup melampaui batas-batas yang ada di dunia ini. Itu yang terjadi, melampaui batas, melampaui ukuran dunia ini. Itu yang terjadi oleh Joshua, itu yang terjadi oleh Musa dan hamba-hamba yang lain yang ada dalam kitab. Jadi iman seperti ini kita miliki. Jadi kalau kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa mendapat jawaban dari Tuhan? Tapi kadang-kadang kita kan merengek sama Tuhan. Loh, tapi kita lupa tugas kita. Kita lupa tanggung jawab kita. Kita lupa kewajiban kita. Kewajiban kita harus kita lakukan. Ya. Itu harus, saudara-saudaraku. Jadi kurangnya ketaatan, maka doa kita tidak jauh Tuhan. Yang ketiga apa? Kurangnya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Kurangnya tujuan. Tadi kita sudah singgung ini. Sekali lagi, apa saja yang kita minta sama Tuhan, apa saja yang kita doakan sama Tuhan, apa saja yang kita kerjakan, saudaraku. Jadi bukannya doa, tapi apa yang kita kerjakan. Sekali lagi kita harus tahu itu untuk memuliakan Tuhan. Kita bekerja, mungkin katakanlah kerja sekuler, kita harus yakini itu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga di dalamnya kita ada kejujuran. Di dalamnya kita ada takut akan Tuhan. Tidak ada neko-neko, tidak ada tipu-tipu, tidak ada korupsi di dalamnya. Ya puji Tuhan lah, jemaat Tuhan di tempat ini kan gak ada pejabat, ya kan? Jadi apa yang kita lakukan itu kemuliaan nama Tuhan. Dan pastilah kalau Tuhan dipermuliakan, masa si Tuhan tidak melakukannya bagi kita? Tuhan pasti jawablah kita. Itu udah pasti, karena itu janji Tuhan. Jadi poin yang kedua ini, dari pelajaran yang kita boleh ambil dari pembacaan kita pagi hari, betapa pentingnya kita berdoa. Doa dengan iman. Karena doa mengubah segala sesuatu. Haleluya. Amin. Kadang-kadang kalau orang juga malas doa, saudaraku, kadang-kadang aku juga berpikir begini. Mau dapat apa? Ya. Mau dapat apa kalau doa saja malas? Ya. Doa pribadi malas, doa sama-sama malas. Ya kan? Mau apa? Yalah. Kita mau ingin, katakanlah maju, kita mau ingin seperti orang lain yang ditolong Tuhan. Tapi kita lupa orang itu ditolong Tuhan, apa yang dia sudah lakukan. Kita lupa harga apa yang dia sudah bayar untuk itu. Kita lupa itu. Kita hanya melihat endingnya, kita melihat akhirnya. Tapi kita lupa awal daripada orang itu, orang per orang atau bersama-sama, apa yang dia lakukan untuk mencapai itu. Suatu ketika saya mendengar satu kesaksian hamba Tuhan, dia sudah almarhum. Ketika dia membangun rumah ibadah di salah satu kota di pusat bangsa ini, ketika dia gali pondasi, ini cerita dia, saya tidak lihat. Ketika dia gali pondasi, dia berdoa di dalam galian pondasi itu. Dia terlungkup di galian pondasi itu. Di situ dia menangis sama Tuhan. Mungkin kalau orang melihat mungkin seperti yang aneh, tapi itu dia lakukan. Dan pada masa itu, gereja yang terbesar, yang termewah di bangsa ini adalah rumah ibadah beliau. Dan menurut kesaksian beliau dan beberapa orang yang menyaksikannya, ketika dia berdoa, turun butiran-butiran emas dari surga. Itu bukan ilusi. Ada beberapa orang yang menyaksikan sampai hari ini. Dan hamba Tuhan sudah meninggal. Dan sempat juga menjadi idola bagi saya. Bagaimana cara dia berkhotbah, saudara-saudaraku. Artinya apa? Itu iman. Itu iman. Oleh karena itu kita harus tetap bangun iman kita. Nah, poin yang ketiga, saudaraku, dari pembacaan kita ini, kita melangkah ke selanjutnya, ayat 25-26. Ini saling bertaut, sedang apa? Saling bertautan satu yang lain, ya, saling apa? Saling melengkapi satu yang lain. Ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga
Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah saudaraku, rangkaian iman yang sejati tadi, rangkaian iman yang luar biasa tadi itu, doa, dan poin yang terakhir itu adalah pengampunan. Pengampunan itu adalah bagian daripada ketaatan kepada Tuhan. Pengampunan itu bagian daripada kita belajar daripada guru kita. Ya. Kenapa doa kita sering gak dijawab Tuhan sekali lagi? Karena kita kurang mengampuni orang. Kita memenjarakan orang dalam hidup kita. Bagaimana mungkin Tuhan dengarkan doa kita? Sementara Yesus, dia adalah Tuhan, dia adalah inkarnasi daripada Bapa Surgawi. Dia datang ke muka bumi ini, meninggalkan tahtanya, dan dia rela mati. Dia mengampuni dosa saudara dan dosa saya tanpa syarat. Tanpa syarat. Nah, pengampunan ini adalah bagian daripada yang terpenting juga di dalam kita berdoa. Adalah bagian terpenting juga sebagai bukti kita beriman kepada Tuhan. Dan orang yang tidak beriman kepada Tuhan, pasti dia tidak bisa mengampuni. Percayalah sama saya. Orang yang tidak beriman kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan, pasti dia akan sulit mengampuni. Pasti dia akan mencoba berdalih, mencari alasan untuk tidak mengampuni orang lain. Dan ini masalah. Ini masalah kalau kita tidak mengampuni. Oleh karena saudaraku, awal tahun ini kita mau terus merenung dan bertindak. Jangan merenung saja, merenung dan bertindak, supaya kita melepaskan pengampunan kepada siapapun. Jangan sampai ada seseorang terpenjara dalam hati kita. Jangan sampai ada di hati kita penjarakan. Percayalah, keadilan Tuhan akan nyata. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Menurut Roma 12:19. Keadilan itu haknya Tuhan. Keadilan itu miliknya Tuhan. Jadi pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Kalau orang sudah mengampuni, maka dia mau berdamai dengan orang itu. Kalau orang sudah mengampuni, dia bertemu dengan orang itu, dia akan bisa senyum, dia akan bisa bercerita, dia akan bisa berbagi. Itu artinya pengampunan. Jadi mana orang berkata, aku sudah mengampuni dia kok. Tapi kalau ketika ketemu dengan mukanya, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, itu belum mengampuni namanya. Orang mengampuni, dia akan kembali bisa bercengkrama. Memang mungkin tidak seutuh hubungan ketika belum ada kesalahpahaman di dalamnya. Tetapi orang yang sudah mengampuni, ketika ketemu seseorang itu, dia tidak akan terkejut, dia tidak akan merasa tersakiti, dia tidak merasa ada sesuatu yang tidak beres lagi. Dia sudah yakin semua sudah beres. Itulah namanya pengampunan, karena pengampunan satu paket dengan pendamaian. Tapi jangan salah loh, ada banyak orang mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada banyak orang berdamai tapi tidak mengampuni. Ada. Ya hanya supaya dilihat orang yang sudah berdamai, sudah salam-salaman gitu kan, tapi dalam hati masih terus dipenjarakan orang itu. Saya berharap di sini tidak ada yang demikian. Haleluya. Di sini tidak ada demikian. Yang ada di luar sana. Tapi di sini pun kadang-kadang ada juga seperti itu. Mau juga terus teringat dosa orang itu. Tapi kita lupakanlah itu. Supaya tahun ini kita bisa berjalan dengan penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya. Itu penting. Coba saudara lihat supaya melengkapi firman. Mari kita lihat Matius pasal 5. Bagaimana khotbah di bukit. Matius pasal 5 saudaraku. Kita mau betul-betul merdeka. Kita mau wujudkan iman seperti apa yang memang Tuhan ajari kita. Matius pasal 5 ayat 22, 23, 24. Matius pasal 5, 23, 24. Matius pasal 5. Nih. Ini baru gereja Tuhan Yesus. Ini baru ibadah yang benar.
Ini baru doa yang benar. Ya. Oke. Kita baca sama-sama yuk ayat 23. Sebab itu 3, 2, 1 ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, apa? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan apa? Persembahan itu. Ini perkara serius. Itulah pengampunan yang sejati. Mengampuni dan berdamai. Kan bisa saja kita bilang dari sini begini, aku ampuni kau. Tapi kalau berdamai kan kita akan harus ketemu dengan orang itu. Kita peluk dia, ya kan? Ya teletabis lah gitu kan? Teletabis berpelukan gitu kan? Itu betul kita berdamai. Ya memang kalau dia mungkin ada di Jakarta nggak mungkin dong. Kita ke Jakarta sekarang, kita lagi berada di sini, kita ke Jakarta tunggu pesawat lagi, pesan pesawat lagi, balik dari Jakarta lagi kita dari. Tapi artinya begini, kalau itu dekat dengan kita, misalnya tetangga kita, misalnya, apa sih susahnya? Nggak susah kan? Nah yang dibutuhkan iman yang sejati, saudaraku. Sekali lagi dibutuhkan iman yang sejati. Dan tahukah saudara, kalau itu tidak kita lakukan, ada algojo yang akan menghajar kita. Kalau saudara baca sampai selesai ayat ini, saudara akan menemukan ada algojo yang akan menghajar kita. Itu akan penderitaan yang menyiksa kita, saudara-saudara. Nah oleh karena itu saudara, poin yang ketiga ini, mari kita bangun diri kita penuh dengan pengampunan. Kenapa? Karena kita pun tidak luput daripada kesalahan. Betul apa betul? Ya, saya bilang saya juga tidak luput dari kesalahan. Saya bisa salah. Saya bisa salah ngomong. Saya bisa salah bertindak. Jadi ketika kita sadar bahwa kita juga tidak luput dari kesalahan, kenapa sih kita harus mengingat kekurangan dan kesalahan orang lain? Dan bukti iman kita sejati sekarang, kita harus melepaskan pengampunan. Nah kesimpulannya saudaraku, kesimpulan daripada 3 poin ini. Pertama, mari miliki iman, tetaplah berdoa, dan pindahkanlah gunung kepahitan itu ke laut. Pindahkanlah gunung yang mungkin berdarah-darah itu kan orang lain ke laut. Pindahkan itu semua supaya kita merdeka untuk kita bisa berbuah. Dan ketika itu berbuah, Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin.